subscribe. Nama pria itu Darmo, seorang petani sederhana yang tinggal di desa kecil di lereng gunung. Hidupnya keras, hasil sawah tak pernah cukup, anak-anaknya sering kelaparan, dan hutangnya menumpuk. Setiap malam, Darmo hanya bisa menatap langit gelap sambil merokok, memikirkan bagaimana caranya keluar dari kesulitan. Hingga suatu malam, ia bertemu seorang lelaki asing di pasar malam yang berbisik tentang jalan cepat untuk mengubah nasib. Kalau kau berani, pergilah ke gua di hutan timur. Di sana ada penunggu yang bisa memberimu kekayaan. Tapi jangan pernah mundur kalau sudah sepakat, kata lelaki itu sambil menatap tajam. Awalnya Darmo ragu, namun bayangan anaknya yang kurus, istrinya yang sakit-sakitan, dan hutang yang makin menumpuk membuat hatinya goyah. Ia nekat mencari gua itu. Perjalanan ke hutan terasa panjang. Pohon-pohon tinggi membuat jalan gelap meski siang hari. Udara di sana dingin dan suara burung hantu sesekali terdengar. Darmo akhirnya menemukan mulut gua besar dengan batu-batu tajam di sekitarnya. Begitu masuk, suasana semakin mencekam. Bau anyir bercampur tanah lembab memenuhi hidungnya. Dari dalam gua terdengar suara berat, seperti hewan buas menggeram. "Tuan, saya Darmo, saya butuh bantuan." Suaranya gemetar tapi niatnya sudah bulat. Gelap itu berdenyut, dan tiba-tiba muncul sosok raksasa berkulit hitam legam. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring, suaranya menggema memenuhi gua. "Kau ingin kaya manusia?" Darmo gemetar tapi mengangguk. "Iya, saya ingin keluarga saya hidup layak. Kekayaan bisa kau dapat, tapi ada syarat. Setiap malam Jumat Kliwon, letakkan sesajen di belakang rumahmu. Dan setiap 3 tahun, kau harus menyerahkan nyawa dari darah dagingmu sendiri." Darmo terdiam. Ia tahu itu berarti anak atau keluarganya. Namun dalam hati ia berbisik, mungkin aku bisa akali, mungkin ada cara lain. Ia menyetujui perjanjian itu. Sosok tersebut menghilang, meninggalkan batu kecil berwarna hitam legam di tangan Darmo. "Ini lambang ikatan kita. Jangan pernah buang." Sejak malam itu, hidup Darmo berubah drastis. Sawahnya tiba-tiba menghasilkan padi berlimpah. Setiap panen selalu lebih banyak dari petani lain. Ia membeli tanah, membangun rumah besar, dan menjadi orang terkaya di desa. Orang-orang iri, tapi juga takut. Mereka berbisik, itu pasti pesugihan. Darmo hanya tersenyum, tak peduli. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia patuh meletakkan sesajen. Nasi tumpeng, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan selalu dari kejauhan, terdengar suara tawa menyeramkan di belakang rumahnya. 3 tahun pertama, waktunya tiba. Sosok itu datang lagi dalam mimpi Darmo. Janji harus ditepati. Darah dagingmu. Darmo panik. Ia tak mungkin menyerahkan anaknya. Lalu ia teringat adiknya yang masih tinggal di desa sebelah. Malam itu adiknya ditemukan tewas mengenaskan di ladang, tanpa sebab jelas. Darmo tahu, itu tumbalnya, dan ia diam, berpura-pura tak tahu. Kekayaannya makin besar. Ia punya mobil, sawah luas, pekerja yang mengabdi padanya. Namun rasa takut selalu membayang-bayanginya. Malam-malamnya tak pernah tenang. 3 tahun berikutnya, tumbal kembali ditagih. Kali ini, anak sulungnya jatuh sakit parah. Meski dokter bilang tidak ada penyakit, Darmo menangis tapi ia tahu itu harga dari perjanjian. Kematian demi kematian membuat rumah megah Darmo terasa kosong. Istrinya sakit karena stres. Anak-anaknya takut pada ayah sendiri. Namun ia tak bisa lepas. Batu hitam di tangannya selalu terasa panas bila ia mencoba membuangnya. Memasuki tahun ke-9, sosok itu muncul lagi, bukan dalam mimpi, tapi di ruang tamu rumah Darmo. Wujudnya lebih menyeramkan, dengan tubuh dipenuhi asap hitam. "Sekarang giliranmu, manusia tamak." Darmo berlutut, menangis memohon ampun, tapi sosok itu hanya tertawa. "Kekayaanmu cukup, saatnya kau bayar penuh." Keesokan paginya, tubuh Darmo ditemukan di ruang tamu. Matanya melotot, mulutnya menganga, tangannya masih menggenggam batu hitam yang pecah. Anehnya, seluruh harta Darmo lenyap. Mobil hilang, rumah roboh dalam semalam, sawah tandus kembali. Hanya menyisakan cerita yang membuat warga desa bergidik setiap kali melewati rumah bekas peninggalannya. Orang-orang percaya arwah Darmo kini gentayangan, terjebak dalam gua hutan timur bersama penunggu yang dulu ia puja. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar suara tangis dan jeritan dari arah hutan. Hingga kini, gua itu dianggap terlarang. Siapapun yang masuk, konon akan mendengar bisikan yang sama. Kau ingin cepat kaya manusia.